Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Sewati selaku founder dari Tasifu Sushi, kelezatan lokal kesehatan global. Di sini saya akan mengembangkan sebuah inovasi yang berangkat dari permasalahan yang pertama, yaitu pemerintah kerap kali melakukan impor beras yang besar-besaran demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang tidak dapat diimbangi dengan jumlah beras. Lalu yang kedua itu, ketergantungan beras menciptakan peminatnya yang sangat tinggi. Nah, ketika pasokan ini tidak dapat mencukupi untuk memenuhi permintaan, maka harga beras akan melambung tinggi. Nah, hal itu dapat menyebabkan beberapa oknum untuk menimbun beras. Nah, hal ini nantinya akan menjadi sebuah kelangkaan beras di pasarnya. Lalu yang ketiga, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat mengkonsumsi sushi karena mereka menganggap bahwa sushi bukanlah makanan yang sehat karena disajikan secara mentah, alergi seafood, dan juga yang menyebabkan gerbang utama penyakit anisakiasis. Lalu yang keempat, masyarakat Indonesia tidak dapat memanfaatkan bahan pangan lokal lainnya yang sangat melimpah yang nantinya bisa digunakan sebagai substitusi beras dari padi. Di sini terdapat data grafik yang dapat dilihat pada saat melakukan impor beras pada tahun 2008 hingga 2023, di mana terbilang masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2008 terdapat 289,6 ribu, lalu di 2015 itu terdapat 2,2 juta ton, dan di 2023 terdapat 2,5 juta ton untuk mengimpor beras. Lalu di sini ada sebuah solusi dan inovasi di mana saya mengembangkan suatu inovasi, yaitu produk Tashifu atau Talashashi Fusion adalah sebuah inovasi makanan, yaitu sushi yang akan dikembangkan dengan melihat kebutuhan gizi seseorang yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan konsumen, serta menjadi salah satu peluang untuk mempertahankan pangan dengan bahan-bahan pangan lokal dan juga alami. Selanjutnya di sini ada dari detail produk sendiri, di mana Tashifu Sushi ini merupakan sushi dengan bahan baku yang isiannya itu terdiri dari potongan buah segar yang nantinya akan digulung dengan nasi. Nah, di mana pada produk kami ini nasi yang digunakan bukanlah nasi biasa yang terbuat dari beras yang dihasilkan oleh padi, tetapi dengan menggunakan beras analog yang nantinya akan dijadikan nasi yang telah menggunakan teknologi ekstrusi. Nah, beras analog sendiri merupakan suatu pangan alternatif pengganti beras yang berbentuk mirip dengan butiran asal padi. Nah, beras analog ini di industri dengan memanfaatkan bahan-bahan pangan yang tumbuh melimpah di Indonesia. Nah, pada Tashifu Sushi sendiri menggunakan bahan dasar seperti talas, labu kuning, dan juga kacang kedelai. Nah, di sini ada gambaran detail dari produk Tashifu Sushi sendiri. Selanjutnya di sini ada model dari bisnis sendiri, di mana konsep yang kita nantinya akan selalu up to date dalam mengembangkan varian rasa produk Tashifu Sushi sendiri, di mana segmen pasarnya yang pertama itu ada individu yang memang peduli akan dengan kesehatan dan juga mencari alternatif sehat untuk makanan biasa. Lalu yang kedua itu segmen pasarnya orang yang memang sedang menjalani diet yang berbasis nabati. Lalu konsumen yang memang tertarik mencoba produk makanan baru yang berbeda dari makanan yang konvensional. Nah, selanjutnya segmen pasar kita sendiri yaitu konsumen yang memang memiliki minat akan makanan Jepang dan juga Asia, tetapi mereka tuh tetap terbuka untuk mengadaptasi sebuah makanan yang lebih modern. Lalu ada remaja, di sini remaja rentan usianya yaitu dari mulai usia 15 tahun, dimana terutama mereka yang memang akan sadar tren kuliner dan juga kesehatan. Lalu selanjutnya ada orang tua, dimana mereka yang mungkin sedang mencari makanan yang sehat dan juga praktis untuk keluarganya. Nah, selanjutnya di sini ada dari program sendiri, di mana melakukan program workshop yang nantinya akan dilakukan secara online maupun offline. Lalu ada Tashifu Pop-up Bar, yaitu konsumen nantinya akan membuat sushi dengan pilihan topping yang beragam. Lalu ada Tashifu Education Content dan juga testing event. Dan selanjutnya menjalin kerjasama dengan mitra seperti kafe, restoran, sekolah, rumah sakit, toko makanan sehat, ataupun pasar organik, pusat kebugaran, yoga studio, dan juga komunitas kesehatan. Nah, promotionnya sendiri yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun platform digital seperti GoFood, Shopee Food.
Nah, selanjutnya di sini ada dampak sosial ataupun lingkungan dari suatu produk. Yang pertama itu mengurangi import beras karena menggunakan bahan pangan lokal, lalu yang kedua sebagai ketahanan pangan, lalu yang ketiga itu dapat mengurangi konsumsi air dibandingkan dengan padi sehingga nantinya sedikit tekanan pada sumber daya lokal, mengurangi penggunaan pestisida dan juga emisi karbon dari transportasi. Lalu yang keempat itu pemberdayaan petani lokal di mana permintaan baik talas, labu, dan juga kacang kedelai itu dapat meningkatkan pendapatan petani lokal. Nah, hal ini nantinya akan mendukung ekonomi pedesaan dan juga mengurangi ketimpangan pendapatan. Lalu yang kelima mengurangi limbah dan yang terakhir itu untuk meningkatkan akan kesadaran kesehatan dan juga pentingnya gizi. Nah, selanjutnya di sini ada kompetisi di mana dilihat dari beberapa kompetisi yang beberapa terdapat kompetitor yang memang sudah go internasional nih. Karena memang banyak yang menyukai baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti Sushi Tei, Genki Sushi, dan juga Sumo Sushi Bar. Tetapi kompetitor ini belum mampu menjawab permasalahan yang ada. Nah, maka dari itu kelebihan dari produk tas Sushi sendiri yang pertama itu memiliki manfaat yang berbeda-beda setiap bahannya nih, baik talas, labu kuning dan juga kacang kedelai dan juga menggunakan bahan yang memang berkualitas. Lalu yang kedua itu mudah dikonsumsi sebagai baik makanan utama maupun cemilan nih, sehingga hal ini cocok untuk orang-orang yang memang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan juga kesibukan yang padat dan juga sangat cocok bagi orang yang ingin menjaga kesehatan tubuhnya. Lalu yang ketiga itu bebas dari bahan kimia, yang keempat itu menggunakan kemasan yang memang aman atau food grade, yang kelima itu memiliki glikemik yang rendah dan juga ramah lingkungan. Yang keenam harganya yang terjangkau. Yang keenam itu ada harganya terjangkau dan yang terakhir yaitu pengemasan dilengkapi stiker jenis varian rasa dan juga kandungan gizi. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan pemasaran yaitu yang pertama word of mouth marketing, lalu yang kedua menggunakan pemasaran offline yaitu education content dan testing event, lalu melalui kegiatan workshop membuat Tashifu Sushi, lalu ada kegiatan Tashifu Sushi pop-up bar. Nah, lalu yang ketiga itu dengan menggunakan sosial media marketing, di mana menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok sebagai suatu media. Lalu yang keempat itu dengan menjalin kerjasama dengan baik restoran, kafe, toko makanan sehat, sekolah, rumah sakit, pasar organik, pusat kebugaran ataupun suatu komunitas kesehatan untuk memasukkan produknya ke dalam menu mereka. Lalu yang kelima itu ada food market yaitu melalui aplikasi seperti Gojek, GrabFood, Shopee Food. Di sini ada finance, di mana pada finance di sini saya menggunakan biaya awal ataupun biaya modal lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang nantinya akan saya dapatkan nih. Namun setelah itu biayanya akan lebih stabil dan untuk laba atau suatu keuntungannya nantinya akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Putri Sewati selaku founder dari Tashifu Sushi merupakan mahasiswi semester 4 Universitas Trilogi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya memiliki kemampuan yaitu memasak dan mengkreasikan resep. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.